Kalau saya eh, itu kan leluhur kita punya. Ya. Jadi harus kita pertahankan, harus kita jalankan seterusnya. Jangan sampai putus. Karena kalau kita putus berarti kebudayaan leluhur kita hilang. Oke. Jadi bagaimanapun ya mungkin dia agama apapun tetap kita jalankan. Karena itu cuma syarat bahwa kita adalah berbakti pada yang lama, yang tua. Jadi itu acara bulan 7 itu bagaimanapun tetap harus dijalankan, jangan sampai putus. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. Saya juga penasaran ya. Kadang katanya di bulan 7 tuh banyak hantu katanya. Kemudian juga dibilang jangan ya kalau sering-sering keluar kota jangan, ke laut jangan. Sekarang bulan 7 kalau kata-kata orang tua seperti itu, Pak. Ya kan? Nah, apakah memang betul-betul banyak hantu yang keluar atau hanya itu cuma sekedar memang kepercayaan dari dulu atau seperti apa itu, Pak? Ya, Godaan-godaan katanya banyak gitu. Memang sebetulnya itulah dibilang awal tadi kan, pintu neraka dibuka. Jadi roh-roh jahat, roh jahat baik keluar semua. Jadi makanya mana tahu kita jumpa dengan roh jahat. Oke. Kebetulan roh jahat ini kan agama Buddha kan hukum karma berlaku. Ya. Karma tuh kebetulan cari kita karma sama dia, gimana? Itu kita kena langsung. Hubungan karma ya, Pak ya. Itu. Jadi makanya dilarang. Hindarilah, ya kan? Perjalanan jauh, ya kan? Jadi ya ini mungkin percaya nak percaya gitu ya. Percaya nak percaya kita ya kalau memang ada arahan yang baik seperti itu kan, Pak. Bulan 7 tidak boleh lakukan perjalanan ya, kalau bisa kita jalankan ya harus jalankan juga, ya kan, untuk kebaikan juga kan, Pak. Sebetulnya itu aja sebenarnya. Hukum karma itu berlaku di mana-mana berlaku. Iya, betul. Nah, saya juga lihat juga orang jarang, Pak. Jarang hampir nggak ada ya orang menikah di bulan 7. Karena itulah takutnya. Kata orang takut nikah sama hantu gitu. Atau gimana tuh, Pak? Ya, seperti dibilang tadi. Kita pesta pora, hasilan dia menderita. Sekarang kan apa karma kita jumpa sama dia, gimana? Oke. Dan juga kita, mungkin takutnya kita lagi pesta, dia pikir pesta dia datang pula dia, Pak. Bisa jadi juga. Jadi versi itu bisa macam-macam kan. Betul. Cuma sebenarnya itu hukum karma aja sebenarnya. Kalau Buddha kan ditekankan hukum karma. Jadi makanya orang tidak berani berbuat jahat. Karena karma akan berlaku. Makanya hukum sebab akibat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nggak bisa saja si Nena udah buat jahat, tiba-tiba terhapuskan ya, nggak mungkin juga karena hukum sebab akibat gitu ya, Pak. Oke. Dan juga saya juga ingin tahu, Pak, mengenai bulan 7 ini menurut Pak Kocinsi gitu, apakah masih relevan dijalankan sekarang? Apakah karena zaman kita sudah modern ya udahlah tinggalkan aja, atau memang masih relevan untuk dilestarikan gitu? Ada nak pandangan Pak Kocinsi atau pesan kepada pemirsa Kampung Pondok Podcast? Ya, kalau saya itu kan leluhur kita punya. Ya. Jadi harus kita pertahankan, harus kita jalankan seterusnya. Jangan sampai putus. Karena kalau kita putus berarti kebudayaan leluhur kita hilang. Oke. Jadi bagaimanapun ya mungkin dia agama apapun tetap kita jalankan. Karena itu cuma syarat bahwa kita adalah berbakti pada yang lama, yang tua. Jadi itu acara bulan 7 itu bagaimanapun tetap harus dijalankan, jangan sampai putus. Karena kita intinya mengingat leluhur. Iya, mengingat leluhur sebenarnya.
Jadi jangan lupakan leluhur kita. Tidak ada leluhur, Nggak ada kita. kita tidak ada. Tidak mungkin kan. Itu pasti itu. Sebenarnya kalau saya lihat ini juga mengedukasi anak kita. Misalnya kita punya anak, artinya kita akan mengedukasi juga bahwa dalam hidup ini adalah kita harus ingat leluhur. Ya. Kita harus berbakti sama orang tua. Ya kan Pak? Kita juga tidak boleh melupakan jasa baik leluhur kita. Ya sebenarnya kalau saya lihat maknanya, walaupun saya lihat ya Pak, banyak beda, tidak usah kita bilang antara Indonesia sama Tiongkok gitu kan, antara Padang sama Pekanbaru gitu kan, atau Padang dengan apa namanya, Medan atau Palembang. pindah Palembang gitu kan, ya itu beda-beda. Tapi kalau saya lihat secara keseluruhan sih sebenarnya intinya adalah mengajarkan ingat leluhur, Ya. seperti apa tampilannya juga, seperti apa sajian dan lain-lainnya sih enggak masalah sebenarnya Pak. Dan juga saya ada kemarin lihat sempat ada yang nyampaikan kita nak mau lah lanjut semayang katanya. Nah biasanya nak mau lanjut semayang kadang dia apa namanya pakai apa biasa popoi apa Pak? Pak Poi apa namanya? Ya Pak Poi. Nah supaya pada saat sembahyang terakhir dia Pak Poi boleh nak ini kita rubah nanti kedepannya tidak sembahyang. Nah pandangan Pak Coach sih gimana tuh Pak? Itu tidak boleh lah. Nah nanti ya kalau orang dulu bilang bisa kualat. Oke, Ya, karena dia menghargai. oke. Karena kan dia sudah selama ini dijalankan gitu kan Pak. Sama kami ajaran di Gema Suci atau di Megi kami kan ada poin ke-6 Sencung Cuyen itu harus dijalankan. Apa tuh Pak? Ingat jasa leluhur. Ingat jasa leluhur. Oh itu ditekankan di ajarannya ya Pak ya. Poin ke-6. Kalau yang pertama ingat sumbernya. Ingat air, ingat sumber. Nah boleh dicerita nak tuh Pak sampai poin apa penasaran pula gitu kan. Tadi poin ke-6 ingat jasa leluhur. Nah yang pertama kan ingat air, ingat sumber. Yang kedua tahu enggak Pak? Chung Si Chung Tao itu menghormati Tao dan menjunjungi guru. Oke, ingat air, ingat sumber. Terus menjunjung guru lah istilahnya. Yang ketiga menghormati di atas, mengayomi yang di bawah. Oh, oke, maknanya luar biasa ya. Artinya kita menghargai yang tua, terus mungkin yang di bawah kita ayomi, bukannya kita semena-mena gitu ya Pak. Poin selanjutnya Pak, aturan suci harus dijalankan, dipegang. Tidak boleh menyimpang gitu kan. Tidak boleh udah dikasih nih jalur gitu kan. Kayak kereta api gitu kan, sudah dikasih rel. Kalau menyimpang ya pasti kecelakaan ini ya Pak. Berarti betul-betul apa ajaran yang sudah diberikan betul-betul dijalankan gitu. Barulah poin ke-6 yang tadi ingat leluhur. Jasa leluhur. Dia sampai berapa banyak tuh Pak? 6. Oh 6. Berarti ajarannya sangat ini ya, saya lihat sangat bagus. Semuanya mengajarkan tentang ya kebaikan dan juga lebih ke ingatlah ingat budi lah istilah. Lebih ke ingatlah budi gitu kan. Kita manusia harus berbudi istilahnya. Karena kan tadi ingat air, ingat sumber, ingatlah leluhur gitu kan. Berarti kan harus ingat budi gitu Pak. Saya masih penasaran sebenarnya masih sama hiyo sih Pak. Tadi kan sempat kita singgung mengenai hiyo. Saya juga masih penasarannya itu kan kalau saya lihat hiyo yang beredar ya Pak di kota Padang, saya tidak tahu ya di kota lain atau di luar kota tuh ada yang tangkai hijau, ada yang tangkai merah, ada yang seluruhnya merah. Terus kemudian bisa mungkin Pak Kocinsi bisa jelaskan ada yang sembayangnya 3 batang tuh maknanya apa, 5 batang tuh apa. Sebenarnya sembahyang benar itu kalau ke dewa itu berapa batang sih gitu 3. Pak? Dewa Bodhisattva 3. Warna hijaunya apa Pak? Biasanya merah lah. Merah yang tangkai atau merah semua ya Pak? Boleh pakai yang mana aja boleh pakai. Oh, oke. Jadi tidak ada pilah kan itu. Tidak ada dibedakan ya Pak?
Yang Asal penting jangan hijau. yang penting ada unsur merah di hiyo itu ya. Kalau hijau itu orang dah meninggal. Berarti 3 itu untuk dewa ya. Para dewa atau bodhisattva. Oke. Kadang ada juga 5, Pak. 5 biasanya kalau tempat kami itu untuk Tuhan. Oh. Tuhan tetap lebih dari dewa, karena Tuhan kan nomor 1. Jadi 5 ya. Sebenarnya orang sini mungkin 3 aja. Saya lihat kadang tradisi Tionghoa khususnya di Padang aja, Pak, sangat beragam, Pak. Makanya Ya, kami dari Kampung Pondok Podcast juga Pusing juga ya. sangat ingin tahu, Pak. Sangat ingin tahu. Kami pun belum berani sih mau apa istilah mengkaji yang mungkin yang di luar kota gitu kan. Sedangkan di Padang sendiri kan kita sudah banyak banyak sekali versi kan. Asimilasi, ya. Modifikasi. Ya, banyak berubah-ubah. Banyak berubah-ubah gitu kan. Mengenai Tesu tadi, itu makanya Tesu itu adalah itu jelmaan, karena Dewi Kuan Yin punya kesaktian. Oke. Jadi dia punya kesaktian, dia bisa berubah. Karena ada waktu Raja Neraka bilang kasih 1 bulan waktu untuk ini, tapi dari mereka bilang nanti kalau ada yang jahatnya bagaimana? Bercampurlah di dunia dia. Akhirnya Dewi Kuan Yin dia bisa kesaktiannya berubah menjadi dia tisu besar. Dia yang ngawasi roh-roh yang jahat itu supaya jangan ganggu orang lain. Itu maknanya. Berarti tisu kong lah berarti ya. Bertugas untuk mengawasi lah. Jadi dia mengawasi nih, jangan sampai yang jahat sama yang baik ini bercampur terus mengganggu pula manusia di sekitar kan. Itu. Oke, sangat jadi itu sebetulnya kan terjadinya gini, di zaman Siddhartha Gautama Buddha, dia punya murid salah satu namanya Moggallana. Moggallana ini murid dia yang saktinya hebat, karena dia sudah ikut gurunya situ. Dia mau tahu mamanya sudah meninggal di tempat alam itu bagaimana. Rupanya dia punya kesaktian, dia masuk ke dalam neraka, dilihat mamanya kena hukum. Jadi dia kesian mamanya tidak bisa makan, dikasihlah makan, begitunya makan jadi bara merah nasi itu. Berarti yang Golana ini yang bawa ya? Bawa. Nah, kemudian dia kasih air itu menjadi darah. Jadi tidak boleh makan karena asapan hukuman di neraka gitu. Jadi kemudian dia lapor sama gurunya Buddha Siddhartha Gautama. Bagaimana guru, mama saya kasihan karena saya sebagai anak tentu berbakti. Bagaimana menolongnya? Menolongnya itu kemudian si biksu Buddha Gautama bilang gini, kamu kumpul semua para yang biksu-biksu itu, kemudian nanti bikin persembahan makanan untuk para orang yang kelaparan tadi itu, supaya makan di sana. Di sana bisa mama kamu bisa dihilangkan hukumannya dan diringankan. Itulah maka semain tisu itu dibikin itu semua aja. Jadi orang tuh makan itu. Yang haro yang jahat itu sama yang baik itu makan di situ. Makan di sana berkumpulnya ya. Baru mamanya bisa bebas dari penderitaan di hukuman. Karena waktu hidup mamanya banyak buat jahat. Termasuk pembunuhan segala macam. Jadi artinya kalau saya lihat sebenarnya yang dibutuhkan tindakan nyata sebenarnya, Pak. Ya, kalau saya lihat juga kalau misalnya kita mau meringankan, ya istilahnya mungkin meringankan, ya setiap manusia penuh dosa lah ya, Pak. Istilahnya semua manusia ini penuh dosa. Untuk meringankan dosa itu ya lakukanlah kebaikan dengan sesama. Supaya kita niatkan dosa almarhum misalnya orang tua kita diringankan sebenarnya. Bukan berarti kita bakar kertas satu mungkin sampai 10 kantong itu enggak bisa meringankan dosa, atau gimana seperti itu, Pak? Ya sebaiknya itu karena tradisi ya. Itu bagaimanapun ya sedikit banyak ya
kita nak tahu juga. Ya, ya. Masa ya setengah jalankan, setengah lagi kita buat amal yang lain lah. Itu yang lebih ideal ya Pak. Jadi intinya Jadi kita jalankan. ya ini tetap kita yang tradisi gitu kan. Tapi kalau kita ingin niatnya ingin meringankan, ya buatlah kebaikan kepada sesama, bantu orang atau betul. bantu misalnya yatim piatu yang hidup Itu yang malah. sebenarnya. Itu yang lebih bermakna sebenarnya ya Pak ya. Misalnya Viara ada bangunan, kita sumbang. Oke. Orang sakit kita kasih. Itu lebih bermakna. Niatnya adalah kita bantu orang supaya juga ya mungkin niatnya untuk almarhum orang tua kita juga baik juga di alam sana gitu ya Pak ya. Oke. Terakhir saya mungkin mengimbau aja supaya ya anak-anak muda lah, kalau singgah juga lah ke Kelenteng Oke. untuk seperti melihat keadaannya, atau perlu dia ikut sembahyang, kemudian bisa bertanya-tanya. Jadi intinya adalah pemirsa Kampung Pondok Podcast, kita sudah banyak dapat inilah ya sharing dari Pak Kocinsi. Besar harapan kami juga di Kampung Pondok Podcast sesuai yang Pak Kocinsi sampaikan adalah bagi anak-anak muda, ya saya juga muda gitu kan, termasuk saya gitu. Marilah kita ya kan lestarikan budaya Tionghoa, karena ini adalah budaya yang sudah dari dulu dibawa sampai sekarang. Alangkah baiknya dilestarikan ya Pak ya. Ribuan tahun itu ya, makanya kadang saya lihat ribuan tahun budaya ini udah dibawa sampai sekarang. Jangan sampai budaya yang beragam ini ditinggalkan. Dan juga tadi Pak Kocinsi juga sampaikan ya, juga pahamilah juga ya kan, misalnya khususnya warga Kota Padang ya, di melalui Kampung Pondok Podcast ini juga Pak Kocinsi sampaikan, datanglah ke Kelenteng ya kan, lestarikan juga lah, karena sekarang juga butuh anak-anak muda yang mau aktif agar penggeraknya ada ya kan, tukar generasi. Nah ini pesan Pak Kocinsi nih pemirsa, khususnya Kota Padang, yang muda-muda aktiflah di Kelenteng. Karena di Padang cuma satu Kelenteng. Betul. Kalau di kota lain banyak ya Pak ya. Di Palembang saya pernah pergi 3 tahun lalu, 75 banyak. 75 ya. Ya, Viara sama Kelenteng. Banyak ya Pak ya. Kita satu aja. Maka sayang kan kalau kita tak lestarikan. Kita pertahankan lah. Nggak pertahankan nih, nanti sudah maksudnya kalau kaum muda sudah nggak meneruskan, lama-lama nggak ada yang jalankan. Jadi museum jadi. Nah ini pemirsa Kampung Pondok Podcast, jangan sampai ya kan apa yang sudah ada seperti Kelenteng yang kita cintai dan kita banggakan ini jadi museum ya kan. Kalau nggak dari kita yang mau aktif, siapa lagi nanti yang akan bantu lestarikan ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Kocinsi sharingnya. Ya ini sharing mengenai makna bulan 7. Makna bulan 7 itu adalah sebenarnya lebih mengingat leluhur ya Pak. Ya, betul. Walaupun kata orang itu bulan hantu, bulan setan, tapi makna bulan 7 ini lebih kita mengingat leluhur. Makanya pada saat bulan 7 kita ada sembahyang leluhur. Nah ini semuanya adalah kebaikan. Artinya adalah kita sebagai manusia harus ingat budi leluhur, ingat orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita, ya kita harus mengingat semuanya. Oke, pemirsa Kampung Pondok Podcast, mungkin terima kasih kepada Pak Kocinsi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih Pak. Sama-sama. Namo Buddhaya, selamat malam.